Perempuan di dalam Wahyu pasal 12 adalah gereja di bumi. Dan dia di bumi mengalami persekusi akibat amukan dari setan. Setan teritorinya dibatasi, setan dilemparkan ke bumi, artinya teritorinya dibatasi, dan waktunya sangat singkat. Itu ada di ayat yang ke-11. Dia tahu waktunya sangat singkat, maka dia menumpahkan amukannya, amarahnya kepada gereja. Bukan gereja di surga, tapi gereja di bumi. Terlihat mimpi Yusuf seperti itu, dan ayahnya Yakub itu langsung mengerti artinya. Dia langsung menafsirkan bahwa matahari itu adalah dirinya sendiri, Yakub, lalu bulan itu adalah ibu, dan bintang-bintang itu adalah saudara-saudara Yusuf, yaitu suku-suku Israel. Jadi ketika Wahyu 12 itu menampilkan perempuan dengan mahkota 12 bintang, pembaca yang mengenal perjanjian lama itu langsung mengerti bahwa itu adalah gambaran dari umat Allah atau Israel. Bukan seorang wanita individual bernama Maria, bukan. Yaitu bukti pertama. Sekarang bukti yang kedua, apa yang terjadi kepada perempuan di Wahyu pasal 12 itu tidak pernah terjadi kepada Maria. Dan ini adalah bukti yang paling langsung dan paling mudah dipahami. Nah, kalau kita baca apa yang terjadi pada perempuan di Wahyu pasal 12, kita harus bertanya, apakah itu pernah terjadi kepada Maria? Pertama, lihat ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Lalu di ayat yang ke-13, dan ketika naga itu sadar bahwa dia telah dilemparkan di atas bumi, dia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana dia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Nah, pertanyaan yang harus dijawab oleh si Romo Cafe ini dengan jujur adalah, pertama, kapan Maria lari ke padang gurun selama 1260 hari atau 3,5 tahun? Kedua, kapan iblis secara langsung memburu dan mengejar Maria? Dan ketiga, kapan Maria diberi 2 sayap burung nasar untuk melarikan diri? Belajar tentang wahyu ini, jadi ketika Efrasoro buat algoritmanya di YouTube untuk seperti itu, saya bilang kau datang ke sini toh Efrasoro, supaya kau buka semua data, kita buka juga data biblis. Oke, sekarang kita lihat bahwa bagaimana situasi. Kita sekarang baca ayat 2-nya, Ginting. Wahyu 12 ayat 2, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Tahan di situ, karena ingat bahwa konteks itu konteks historis. Wahyu itu ditulis dalam persekusi. Karena itu di situ titik terang mengatakan bahwa perempuan dalam simbol gereja. Karena wahyu ditulis dalam situasi seperti apa, Valentinus? Bantu dulu Wahyu 1 ayat ke-9. Baik. Wahyu 1 ayat ke-9. Aku Yohanes, saudaramu yang dalam Yesus ikut serta dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, berada di pulau yang bernama Patmos, karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Oke, jadi wahyu ditulis dalam situasi, dalam konteks historis, penderitaan dan penganiayaan. Karena itu di situ, di ayat 2 mengatakan ini simbol dari gereja yang mengalami penderitaan. Penderitaan. Oke, lanjut terus. Sekarang kita lihat ke ayat 5. Di situ penting sekali memahami Mariologi di dalam ayat 5. Saya mau tekankan di situ. Ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Pertanyaan saya di situ. Gereja melahirkan Yesus, Valentinus?
Elfrat, gereja melahirkan Yesus? Tidak, Romo. Tidak, Romo. Gereja didirikan oleh Yesus. Sedangkan di ayat 5 sangat jelas bahwa perempuan itu melahirkan seorang Raja. seorang raja. Sekarang kita bongkar, Valentinus, Lukas 1 ayat ke-31. Baik, Lukas 1 ayat ke-31. Sesungguhnya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Lanjut, sekarang anak laki-laki itu dikaruniakan takhta atau tidak? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Lanjut, kerajaannya bagaimana? Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Engkau mau tahu siapa yang melahirkan raja ini? Ayat 26. Ayat 26, dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 5 kembali Wahyu 12. Ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Oke. Anak itu dibawa ke tahtanya. Pertanyaan saya, siapa perempuan yang melahirkan seorang raja? Siapa? Gereja tidak bisa melahirkan seorang raja. Gereja didirikan oleh raja ini. Ketika dia dikatakan di dalam Matius 16:18, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang yang sama saya akan mendirikan gerejaku, dan kuasa maut tidak akan pernah bisa menghancurkannya, dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kau ikat, apa yang kau lepaskan. Ini penting sekali ya teman-teman, saudara dan saudariku yang terkasih. Kalau itu buktikan seorang perempuan yang melahirkan seorang raja. Kita konsentrasi di ayat itu dulu. Siapa perempuan yang melahirkan seorang raja ini? Jangan bilang gereja. Sejak kapan gereja melahirkan Yesus? Kalau kita pakai analisa di situ. Dan di situ dia punya 12 mahkota. Bintang, sebuah mahkota dengan sebuah mahkota dengan 12 bintang. Kita mulai bertanya di sini. Perempuan itu tidak melahirkan 12 orang. Tetapi kitab suci mengatakan dia punya keturunan yang lain. Ayat 17. Ganti. Ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Keturunan punya 2 kriteria di situ. Yang pertama, memiliki hukum-hukum Allah, dan yang kedua, memiliki kesaksian Kristus. Yesus. Kita analisa keturunan seperti apakah dari perempuan itu. Kisah 1 ayat kedua, Valentinus. Baik. Kisah 1 ayat kedua. Sampai pada hari dia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Priska, baca kembali ayat tadi. Kriteria pertama dari keturunan perempuan itu, yaitu memiliki apa? Kriteria pertama. Menuruti hukum-hukum Allah dan Cukup, memiliki... jangan dulu, saksi. Kriteria pertama, menuruti hukum-hukum, perintah-perintahnya siapa? Allah.
Kisah 1 ayat 2. Siapa yang menerima perintah-perintahnya Yesus? Sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Siapa yang menerima dan menuruti perintah-perintahnya Yesus? Siapa? Di situ. Para rasul Rom. Kriteria kedua ginting. Dan memiliki kesaksian Yesus. ayat 8-nya, Valentinus. Baik. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya perempuan ini dalam Wahyu 12:17 punya keturunan dengan dua kriteria. Memiliki hukum Kristus, yang kedua menjadi saksinya. Siapakah mereka? Para rasul. Sekarang kita harus lihat pengangkatan para rasul ini menjadi anaknya Maria. Penting sekali. Yohanes, Mariologinya Yohanes ada dua kesempatan. Kesempatan pertama di Yohanes 2 ayat 1-11, di mana Maria meminta kepada Yesus untuk mengubah air jadi, bukan meminta dalam pengertian mereka kehabisan anggur. Mujizat pertama, dan mujizat pertama ini gintit, Yohanes 2, nanti engkau tahan satu di Wahyu 12, kita akan kembali. Di dalam Yohanes 2, ayat kedua, ayat ke-1 dulu lah kalau mau baca. Baik. Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Ayat 5. Kata Yesus, Betul, ayat 5. tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Sekarang ayat ke-11. Mujizat pertama ini, Mariologinya Yohanes. Mujizat pertama ini membuat apa? Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dan karena tanda pertama itu, murid-muridnya percaya Kepadanya. kepadanya. Sekarang kita analisa kesempatan kedua di Yohanes 19 ayat 26-27. Yohanes 19, 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kembali ke Wahyu 12-17, bagian pertama. Sekarang Wahyu kita 12 tahu ayat 17. perempuan ini punya keturunan. Pengangkatannya di salib, tahan dulu, peristiwa salib. Inilah anakku, inilah ibu. Seorang Kristen yang sejati harus bawa ibunya Yesus ke rumahnya. Protestan, tahan dulu, kecuali Protestan. Tahan dulu, Ginting. Sampai saya beritahu kapan bacanya. Sedih. Maria bilang, segala keturunan akan mengatakan aku berbahagia. Kecuali Protestan. Tidak tahu mereka keturunan siapa. Yesus serahkan ibunya kepada murid terkasih tanpa nama di situ. Inilah ibu. Yang menganggap diri murid terkasihnya Yesus harus bawa ibunya ke rumah. Kecuali Protestan. Tidak tahu mereka ini murid terkasih dari Yesus atau siapa punya murid mereka ini.
Kesian. Sekarang baca. Bagian pertama. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Tahan, cukup. Marahlah naga kepada perempuan itu. Naga ini siapa? Ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Di mana? Bumi atau tidak? Di bumi. Menggenapi Wahyu 12:17 menggenapi permusuhan di dalam proto-evangelium. Bantu dulu Valentinus, Kejadian 3 ayat 5. Baik, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Wahyu 12 ayat 17. Digenapi atau tidak oleh perempuan ini. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan siapakah iblis ini? Siapakah naga ini? Maaf, ayat 9 tadi. Iblis. Iblis. Seperti semua yang membenci perempuan, yang memusuhi perempuan adalah Iblis. Sekarang kita harus tahu, kalau begitu perempuan ini dia punya tempat di mana? Turun ke ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Tempat yang apa? Disiapkan? Telah disiapkan Allah. Allah yang menyiapkan tempat bagi perempuan itu? Iya. Penting sekali. Matius 20:20, Valentinus Matius 20:20, saya masih lihat di sini. 20:20. Romo ada Kemudian- yang typing di bawah. Bentar, Dek. Saya baca dulu satir pentingnya mereka, saya selesaikan dulu. Kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Namun Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapa-Ku." Tempat itu disiapkan oleh Bapa. Mau duduk di kiri atau di kanan, urusan Bapa. Karena itu kembali ayat 6, tempat itu disiapkan oleh siapa untuk perempuan itu? Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan
suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ingat bahwa dalam numerologi wahyu atau kitab suci, 1000 adalah angka tak berhingga. Tidak bisa dihitung. Artinya keabadian. Pertanyaan saya, dia dibawa ke sana dengan cara seperti apa? Sekarang kita masuk ke ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Pertanyaan saya, tempat itu jauh dari ular atau tidak? Jauh. Kalau begitu, padang gurun tidak bisa. Karena apa? Karena justru di padang gurun, kita lihat bahwa di padang gurun, orang Israel digigit oleh ular atau tidak? Digigit ular. Tidak logis. Tempat di padang gurun, tetapi jauh dari ular. Hanya satu tempat yang tidak ada ular lagi. Dan ular itu siapa? Iblis. Iblis. Hanya ada satu tempat yang jauh dari iblis. Apakah itu? Surga. Perkara selesai. Perkara selesai. Kalian percaya bahwa Elias naik ke surga dengan kereta api. Kalian percaya bahwa Henok diangkat ke surga. Tapi untuk percaya bahwa Maria diangkat ke surga, kalian tidak percaya. Perkara selesai. Analisa di situ, baca kembali ayat 14. Apakah tempat itu ada ular atau jauh dari ular-ular? Tidak ada iblis di sana. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasari yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Dua masa, 1 masa, setengah masa. Artinya keabadian. Kesimpulan. Spesifik namanya apa aja. Maria diangkat surga, omong langsung tidak ada. Harus bongkar seluruh kitab. Harus bongkar seluruh kitab suci. untuk memahami asuntanya Maria. Kasihan sekali. Makanya tidak semua bisa ditulis. Kalau semua ditulis, tidak ada satupun kitab yang bisa memuatnya. Valentinus, Yohanes 21. Yohanes yang sama yang tulis Wahyu. Yohanes 21 ayat 25. Baik. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Yohanes yang sama. 20 ayat 30. Friska, engkau siap 2 Yohanes 1 ayat ke-12. Valentinus lanjut. 20 ayat 30. 20 ayat 30. Baik. 20 ayat 3. Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya.
yang ditulis supaya kamu percaya, tapi masih banyak tanda yang dibuat oleh Yesus yang tidak ada di dalam kitab ini. Maka di dalam Yohanes 3:14 ayat 1 sampai 4, aku akan pergi menyiapkan tempat bagimu, dan ketika aku telah menyiapkannya, aku akan datang dan membawa kalian, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Karena itu di dalam tradisi gereja, Yesus datang dan menjemput ibunya. Yang kita bilang dormilon ya, lebih kepada ortodoks punya. Oke, ini penting sekali saudara-saudariku yang terasih, karena bagi Allah kita tidur bukan mati. Dan ini penting sekali untuk memahami tradisi yang tidak tertulis. 2 Yohanes 1 ayat ke-12. Apa kata Yohanes sendiri yang menulis Wahyu? Yohanes sendiri yang menulis kitab suci. Yohanes 1, 2, 3 Yohanes. Kalau kita, karena dia punya nama ya teman-teman. Dan Yohanes penginjil yang sama yang menulis ini. 2 Yohanes 1 ayat ke-12. 2 Yohanes 1 ayat 12. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya. Tahan dulu. Mute-kan Lucky Strike. Saya tidak mau urusan pribadi dinaikkan di type. Teman-teman yang Lucky-Lucky begini kita mute-kan semua. Buang saja orang-orang seperti ini, tidak ada guna deh. Tolong moderator lebih jeli ya. Kalau datang sini omong buruk nama orang di bawah, kamu mute-kan. Buang saja. Blokan. Saya tidak butuh orang-orang seperti di room ini yang type-type seperti itu. Oke? Lanjut. Baca kembali. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Yohanes yang sama, aku ingin bertemu langsung supaya sukacitaku sempurna ketika aku menceritakannya tatap muka dengan kalian. Karena itu Paulus dalam 2 Tesalonika 2:15, Valentinus siap itu dan Ginting siapkan 2 Timotius 2 ayat 2. Ke 2 Tesalonika 2:15. Penerusan tradisi. 2 Tesalonika ya Romo? Tidak, Valentinus 2 Tesalonika, engkau 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2. Bantu dulu Valentinus dulu. 2 Tesalonika 2:15. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Baik lisan, terjemahan Indonesia aneh-aneh nih. Baik, sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Baik lisan maupun tertulis. Karena itu dalam 2 Timotius 2 ayat 2, 2 Timotius 2 ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. yang kau dengar dari saya, bukan yang kau baca, bukan sola scriptura, yang kau dengarkan dari saya di depan umum, di depan banyak saksi, teruskan itu, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang cakap mengajar. Karena itu Elfrat tidak bisa membaca kitab suci dengan memotong dan memutilasi sejarah.